Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tema renungan saat ini adalah menjadi saksi Kristus dimulai dari rumah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu ketika ada seorang ibu hendak memasuki kantornya dan tanpa sengaja ia menabrak seorang bapak di depannya. Secara spontan ibu itu berkata dengan ramah, "Maafkan saya Pak, saya tidak sengaja menabrak Bapak." Bapak itu pun menjawab dengan sopan, "Maafkan saya juga Bu, karena saya tidak melihat Ibu." Kemudian mereka berpisah dan saling mengucapkan selamat tinggal. Pada sore harinya ketika ibu itu sudah sampai di rumah dan sedang memasak makan malam, anak laki-lakinya berdiri diam-diam di sampingnya. Saat sang ibu berbalik, ia hampir menabrak anaknya. Dengan nada kesal ia berkata, "Minggir!" Anak itu pun pergi dengan hati yang sedih. Pada malam harinya ketika sang ibu berdoa sebelum tidur, ia merasa Tuhan menegurnya dengan lembut. "Saat kamu berurusan dengan orang yang tidak kamu kenal, kamu menunjukkan kesopanan. Tetapi kepada anak yang kamu kenal dan kasihi, justru kamu bersikap kasar. Lihatlah di lantai dapur, ada beberapa kuntum bunga di dekat pintu. Bunga-bunga itu dipetik oleh anakmu untukmu. Ia berdiri diam agar tidak merusak kejutan yang ingin diberikannya. Namun kamu tidak melihat matanya yang basah saat engkau berkata kasar kepadanya." Seketika itu juga sang ibu merasa sangat malu dan air matanya mengalir. Ia segera masuk ke kamar anaknya, berlutut di samping tempat tidurnya, dan berkata, "Bangun nak." Anak itu pun bangun dan memandang ibunya yang membawa bunga-bunga di tangannya. Sang ibu bertanya, "Apakah bunga-bunga ini kamu petik untuk ibu?" Dengan senyum tulus dan tanpa rasa dendam, anak itu menjawab, "Aku menemukannya di taman belakang. Aku memetiknya karena bunga-bunga itu cantik seperti ibu. Aku tahu ibu akan menyukainya, terutama yang berwarna biru." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini menggambarkan kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mampu bersikap ramah dan sopan kepada orang asing atau mereka yang baru kita kenal. Namun kepada orang-orang terdekat, keluarga, sahabat, atau rekan yang setiap hari bersama kita justru sering bersikap kurang sabar, mudah marah, atau mengabaikan perasaan mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita dipanggil menjadi saksi Kristus dimulai dari Yerusalem, yaitu kita, lingkungan terdekat kita. Kesaksian tentang kasih Kristus tidak hanya dinyatakan melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap, tindakan, dan cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita setiap hari.
Bagaimana mungkin kita ingin menjadi saksi bagi dunia jika keluarga kita sendiri tidak merasakan kasih Kristus melalui hidup kita? Menjadi saksi Kristus berarti menghadirkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dalam relasi kita sehari-hari. Kesaksian yang sejati dimulai dari rumah, dari hal-hal kecil, dari perhatian sederhana, dan dari kata-kata yang membangun. Jangan sampai kita terlihat baik di luar, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena itu, marilah kita belajar menunjukkan kasih dan keramahan kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Ketika hidup kita memancarkan kasih Kristus di lingkungan terdekat, barulah kesaksian kita dapat menjangkau lebih luas, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati yang penuh kesabaran dan kerendahan hati. Ajarlah kami agar setiap perkataan dan sikap kami memancarkan kasih-Mu, terutama kepada orang-orang terdekat kami. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang membawa berkat bagi sesama. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati untuk melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya mereka menolong dan memberkati, sehingga mereka merasakan cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan pimpinan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.